Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ya? Nah, topik kali ini ya, ini berkaitan dengan aktivitas saya hari ini ya. Jadi ini nih sudah sering sih sebenarnya, ini topik yang sering jadi bahan perbincangan di kalangan para alumni COVID. Ya, alumni COVID ngumpul. Ya, jadi memang kalau dari juga kita banyak ya, kalau saya ngerasain pribadi itu memang selain cepet capek gitu ya, terus nggak bisa terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi kalau dulu saya kan orangnya suka force ya, pokoknya sampai bener-bener harus bisa gitu ya, sesuai dengan apa targetnya gitu ya. Jadi sekarang lagi itu sepertinya agak kalau dipaksakan jantungnya langsung protes ya, jantungnya langsung gitu ya. Jadi kalau itu terjadi sama teman-teman, yang kita harus lakukan benar-benar harus langsung istirahat ya, karena memang kita kehilangan beberapa teman-teman kita. Dia waktu covidnya alhamdulillah survive, pasca covidnya ya itu ya emang udah ajalnya gitu ya. Tapi biasanya kita bisa ngerasain kok. Jadi memang kadang kita kok nggak bisa ya, kok nggak bisa dipaksa ya, biasanya harusnya bisa. Nah kalau udah terjadi seperti itu ya udah nggak usah dipaksain. Tapi gimana caranya supaya sama ketika waktu saya masuk ke usia 40 tahun nih, teman-teman yang mau masuk usia 40 tahun nanti akan merasakan tuh kok hal-hal yang biasanya bisa dilakukan, misalnya olahraga bisa gitu ya, bisa sampai lari tanpa berhenti 30 menit. Oh ini baru 15 menit aja udah gampang capek ya. Nah itu memang tanda-tanda memang stamina itu sudah mulai di-adjust lagi ya. Saya bilangnya di-adjust. Kalau saya, karena kemampuan tubuh kita itu bisa dilatih kok teman-teman ya. Kalau misalnya dari awalnya bisa, kemudian karena suatu keadaan tidak bisa, ya cuma perlu waktu aja untuk latihan gitu ya. Tapi jangan dipaksakan gitu. Itu gunanya kita melatih sedikit demi sedikit. Kayak saya kemarin dengan jadwal harian yang biasa saya lakukan itu ternyata nggak bisa ya. Jadi memang harus mempunyai ritme baru gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa sih yang terjadi kok orang bisa lebih cepat capek? Pertama-tama waktu terkena COVID, kalau dari patofisiologi, dari anatomisnya ya, dari anatomisnya itu memang terjadi kalau dia sempat terjadi fibrosis di parenkim paru, otomatis asupan kalorinya tentu berkurang gitu ya. Saya nggak tahu yang dulu pertama tahun 2020 itu COVID atau bukan, tapi saya sih ngerasanya memang kalau nafas itu, tarik nafas memang nggak bisa full gitu ya, nggak bisa kita tahan gitu ya. Jadi memang terbatas gitu, tapi insya Allah jangan khawatir, tetap berusaha supaya kita akhirnya kembali kepada kemampuan yang lama, bahkan kalau bisa melampaui. Karena itu yang saya lakukan waktu masuk usia 40 tahun ya, kan sekarang saya udah 42. Jadi di awal-awal masuk 40 tuh agak-agak gimana juga saya ngerasanya, kok nggak bisa ya, masa sih harus menurun gitu ya. Tapi ternyata tidak ya, selama kita mau terus berusaha, jadi olahraganya mungkin tetap dilakukan dan ditambah intensitasnya, tapi tidak dalam satu waktu. Kalau misalnya dulu bisa saya jeder setengah jam gitu ya, jadi sekarang setengah jam intensitasnya mungkin tidak terlalu tinggi, sedang gitu ya, tapi nanti saya tambah lagi, jadi mainnya di jam gitu ya, mainnya di jam, tapi tidak langsung jebret 2 jam atau jebret 3 jam yang kayak gitu. Tapi memang harus pelan-pelan. Insya Allah kalau yang sesuai recommended dari AHA, American Heart Association, untuk activity fisik kalau mau dipaksa paling nggak 20 menit gitu ya, 20 menit gitu ya exercise itu. Nanti kalau mau diulang silahkan 20 menit istirahat, 20 menit istirahat. Dan memang harus kita bawa istirahat ternyata, karena kalau dipaksain, saya sempat tadi beberapa kali memaksakan untuk tetap melakukan aktivitas sesuai target dan goal, ternyata jantungnya protes ya. Mulai dari angina gitu ya. Untuk teman-teman yang belum tahu angina itu salah satu bentuk protesnya jantung ya. Dia bentuknya nyeri sebelah kiri kemudian menjalar ke lengan belakang ya. Tapi ini sebelum angina lah, tapi memang udah berasa mulai panas gitu ya. Jadi itu tandanya Akera ya.
rem sedikit, rem ya. Jadi seperti itu ya buat para alumni COVID. Tapi jangan juga kita menyerah kemudian ya sudahlah, saya sudah seperti ini. Enggak, ternyata enggak ya. Jadi itu adalah amazingnya tubuh kita diciptakan sama Allah. Jadi artinya memang nggak kayak mesin gitu ya. Kalau kayak mesin mobil kan makin lama makin tua, keropos, kekaratan, terus habis itu dibuang jadi besi tua gitu kan. Tapi kalau tubuh kita buatan Allah itu selalu bisa di-adjust gitu ya. Makanya teman-teman kalau ngelihat orang-orang yang mungkin dia pernah ada kecelakaan atau kelumpuhan, itu ini ya, saya kalau bicara masalah kelumpuhan, saya punya contoh yang lumayan bagus itu. Tukang parkir, jadi tukang parkir di depan sini sekitar NC itu keren banget ya. Dia itu sampai down gitu ya, sampai bener-bener nggak sadarkan diri, stroke-nya, tapi nggak nyampe sebulan dia bisa lagi bangkit. Saya cuma tanya gimana Pak gitu ya, apa yang Bapak rasain? Itu karena itu jarang kejadian ya, serangan stroke yang kedua ya, tapi dia bisa jalan lagi dari yang memang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang ada golden period ya, golden period ini sekitar 8 minggu. Kalau kita benar-benar paksa untuk kita membaik di daerah situ, biasanya nanti lama-lama membaik. Jadi dia cuma satu, saya pokoknya kalau saya nggak pergi keluar, saya tidak jalan, saya nggak hidup, saya nggak ada yang mau ngasih saya makan, dia bilang gitu ya. Jadi memang kembali lagi adalah di mindset gitu ya. Kalau mindset kita sudah bilang we can do it, we can working on it gitu ya, bukan sekedar menyerah gitu ya. Oke lah, gue habis kena COVID ya, udah emang beginilah keadaan gue, nggak kayak gitu. Atau yang baru masuk 40, oh iyalah saya berarti sudah waktunya, sudah tua. Iya benar, kalau dari segi akhirat silahkan, tapi dari segi fisik akhiratmu membutuhkan fisikmu, latih fisiknya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tetap olahraganya, kalau tadinya mungkin dijeder sekitar 1 jam dengan intensitas berat, sekarang mungkin 1 jam tapi intensitasnya sedang gitu ya. Tidak lagi berlari, dulu saya mungkin larinya kencang dalam waktu 30 menit, sekarang ya jangan dipaksain gitu ya. Ya pelan-pelan. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan target saya paling lama, mudah-mudahan nggak nyampe 1 tahun sudah bisa lagi kembali ke kondisi fisik sebelumnya, dan kalau bisa lebih bagus lagi ya kan ya, seperti itu ya. Jadi kalau dengar kayak gini teman-teman, coba dihilangkan dulu pikiran gila mau hidup selamanya, enggak sayang ya. Tapi saya itu memang punya prinsip, apapun yang ada berikan yang terbaik gitu ya. Kalau masih hidup ya berikan yang terbaik dalam kehidupannya, apa yang kita bisa gitu ya. Jadi bukan sekedar menyerah pada keadaan seperti itu ya. Jadi saya sering lihat lewat status ya, sejak COVID ini saya jadi gampang capek, sejak COVID ini saya jadi gampang bawaannya mau tidur gitu ya. Ya memang seperti itu, tapi bukan berarti kita menyerah pada state seperti itu. Kita bisa latih, oke? Segitu dulu. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah cantik, tambah langsing sesuai. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.